Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulfi Suhaibah. Saya dari semester 5 reguler Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhala Al-Ulia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah materi pendidikan agama Islam di tingkat SMA atau Madrasah Aliyah. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Materi ini adalah materi kelas 10 di tingkat SMA, kurikulum 13. Baik, sebelum memasuki materinya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan membacakan peta konsep dari materi ini. Yang pertama yaitu adalah ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua ada kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan yang terakhir kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Nah, adapun yang menjadi sumber hukum Islam itu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Nah, kira-kira untuk mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa itu ijtihad, yuk kita lanjutkan materi ini. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran dari segi bahasa, Al-Quran itu berasal dari lafaz qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang artinya sesuatu yang dibaca atau bacaan. Itu tadi dari segi bahasa. Sedangkan kalau dari segi istilah, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang mana kalau membaca Al-Quran itu berfungsi sebagai ibadah, Al-Quran itu sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Itu tadi pengertian Al-Quran. Selanjutnya yaitu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang paling unggul. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, berdasarkan surat An-Nisa ayat 59 itu, Al-Quran itu adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.
Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, para ulama itu mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tentang akidah atau keimanan, yang kedua syariat atau ibadah, yang terakhir akhlak atau budi pekerti. Akidah itu adalah keyakinan yang tertancap kuat yang berada di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pada syariah atau ibadah. Nah, pada syariah atau ibadah ini mengatur atau menjelaskan tentang cara ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang cara yang baik, yang benar, yang tepat, yang sah, yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, dengan pencipta. Siapa pencipta kita? Yaitu Allah. Nah, di sini diatur di dalam masalah ibadah. Atau di sini juga diatur atau dijelaskan tentang bagaimana berhubungan yang baik sesama makhluk, hablum minan nas. Nah, kalau yang berhubungan dengan sesama makhluk itu disebutnya ibadah ghairu mahdoh, dan kalau misalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ibadah mahdoh gitu. Nah, ilmu yang mempelajari, yang mengatur, yang menjelaskan tentang syariat ini disebut dengan ilmu fiqih. Yang ketiga terakhir ada akhlak atau budi pekerti. Nah, Al-Quran itu selain berisi hukum-hukum tentang akidah atau ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak, tentang budi pekerti yang baik. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak, bagaimana seharusnya manusia berperilaku, bagaimana seharusnya manusia mempunyai akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, atau akhlak terhadap sesama makhluk Allah, atau disebut dengan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Nah, itu semuanya sudah dijelaskan, sudah diatur di dalam Al-Quran, hukum-hukumnya bagaimana gitu. Itu tadi tentang Al-Quran. Sekarang kita membahas sunnah, hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis itu artinya perkataan atau ucapan secara bahasa. Sedangkan kalau secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis itu terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Apa aja itu? Yang pertama ada sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi. Sanad itu adalah sekelompok orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Itu namanya sanad. Yang kedua itu adalah matan. Kalau matan itu adalah isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga rawi. Kalau rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Kedudukan hadis. Nah, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam ini adalah hadis itu berada di satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, kalau sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Selanjutnya itu fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di sini terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum maknanya, masih samar-samar maknanya. Itu hadis yang menjelaskan. Seperti contohnya ada ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Nah, perintah sholat dalam Al-Quran itu masih bersifat umum, sehingga harus ada perinci-perinciannya lagi untuk bisa memahami sholat tersebut. Nah, bagaimana kita bisa paham akan sholat itu? Nah, itu dengan cara diperjelas oleh hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata caranya sholat, bagaimana, berapa jumlah rakaatnya, seperti itu. Yang kedua yaitu memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Artinya, kalau suatu masalah tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran, maka diambillah hadis yang sesuai dengan makna tersebut. Sampai sini apakah bisa dipahami materinya? Semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut pembahasan tentang ijtihad, pengertian ijtihad, kedudukan ijtihad. Nah, pengertian ijtihad. Nah, ijtihad itu secara bahasa berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya adalah bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Itu tadi secara bahasa. Kalau secara istilah, ijtihad itu adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Ijtihad itu adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Dan orang yang melakukan ijtihad itu adalah disebut dengan mujtahid. Mujtahidun itu artinya orang yang berijtihad. Nah, karena ijtihad itu sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, itu dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Kenapa bisa berbeda? Karena isi dari kepala orang itu berbeda-beda gitu. Jadi nggak apa-apa beda, yang penting dia punya landasan yang menjadi patokan dia, bisa berargumen tersebut gitu. Jadi dia beliau nggak asal ngomong gitu. Beliau punya argumen-argumen yang menguatkan argumentasi dia gitu. Jadi nggak apa-apa berbeda. Jadi wajar-wajar aja perbedaan itu gitu. Nah, maka tidak semua orang itu dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Oleh karena itu ada beberapa syarat yang dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad ini. Nah, syarat yang pertama itu adalah memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, tarikh, ilmu nahwu shorof, ilmu balaghahnya, ilmu mantiknya, dan lain-lain. Yang ketiga itu memahami cara merumuskan hukum, istinbat.
Dan terakhir, memiliki keluhuran akhlak mulia, mempunyai akhlak yang bagus, mempunyai budi pekerti yang bagus. Selanjutnya yaitu kedudukan ijtihad. Nah, ijtihad ini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah hadis. Nah, ijtihad ini dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi hukum yang dihasilkan dari ijtihad ini enggak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Ada beberapa bentuk ijtihad. Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum. Itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Dan sebenarnya ada lagi, cuma sini saya sebutin cuma 3 aja. Yang pertama, ijma. Ijma itu apa sih? Ada yang tahu ijma itu apa? Iya, jadi ijma itu adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Seperti contoh, pada masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran secara terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini gitu. Nah, itu tuh kan pada masa Rasulullah nggak ada yang namanya menghimpun lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf. Nah, kenapa diadakan? Karena untuk menyelamatkan Al-Quran. Karena kan pada masa itu juga para penghafal Al-Quran sudah pada wafat, sudah pada meninggal gitu. Maka kalau tidak dikumpulkan di dalam satu mushaf Al-Quran, maka Al-Quran akan hilang gitu. Maka para sahabat pada masa itu membuat kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi, untuk menghimpun beberapa bentuk lembaran-lembaran yang terpisah menjadi satu mushaf Al-Quran yang sampai sekarang masih abadi, yang isinya nggak berubah, masih seperti dulu. Itu mukjizat Al-Quran, keajaiban Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, Masya Allah. Yang kedua, kias. Kias adalah itu mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Seperti misal di Arab itu kalau zakat pakai kurma. Nah, pakai makanan pokoknya gitu. Nah, karena di Indonesia makanan pokoknya itu bukan kurma atau gandum, di Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras, maka zakatnya memakai beras, bukan memakai kurma atau gandum. Itu kias. Dan terakhir itu adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu adalah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan kepada dosen kami bernama Kakak Watrawan Mursyidi MPD, kami ucapkan terima kasih atas segala ilmu-ilmu yang telah kakak sampaikan pada semester ini. Semoga apa yang saya dapat dari kakak, apa yang saya dapat pada materi semester ini itu bermanfaat buat saya maupun buat orang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.